Setelah kami sarapan kemudian berkemas kembali, selanjutnya kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Isilali. Kemudian menuju ke Puncak Bintang, lanjut ke pos 5 Nasapea dan menghabiskan waktu hingga hari sedari dini. Setelah kita sarapan, packing-packing, kita coba untuk lanjutkan perjalanan jam 8.30. Target kita hari ini yaitu puncak pos 5 Nasapea. Habis itu kita bermalam di Nasapea, kemudian besoknya kita lanjut ke puncak Gunung Binaya dan kembali mungkin kita bisa bermalam di Silali atau kita bermalam di pos 3. Yang penting yakin. Mantap. Sebelum kita tiba di pos 4 Isilali, kita wajib untuk menanjaki puncak Manukupa dengan medannya yang cukup miring sekali. Tapi tak cukup untuk membuat kami menyerah dan memilih untuk berhenti. Mulai dari sini, kita akan bertemu dengan bebatuan kars yang tajam dan bisa mengiris kaki. Meski sesekali jalur masih dihiasi dengan lumut tebal yang nyaman untuk diduduki, agar bokong kami tetap safety. Setelah sekian lama kami mengikuti waktu dalam perjalanan, akhirnya kami tiba juga di perhentian pertama Puncak Manukupa. Kita sudah sampai di mana nih Bang? Trial. Puncak Manukupa, Bang. Puncak Manukupa. Di sini, kami memilih untuk memanjakan pundak yang bekerja berat sedari tadi, menikmati bentang alam yang indah dari pegunungan Binaya. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak Manukupa, kami putuskan untuk lanjut berjalan menuju pos 4 Isilali. Kemudian beristirahat di sana mengisi tenaga, agar kaki kami tidak mudah menyerah hingga tiba di tujuan hari ini, pos 5 Nasapea. Jalur menuju ke pos 4 dari puncak Manukupa berupa turunan curam dengan durasi sekitar 30 menit perjalanan. Akan berat kamu rasakan jika Kampung Tengah sedang melilit kelaparan. Setelah menurun dengan padang kars yang terbuka, kembali kami dituntun untuk masuk ke dalam rimba, karena di sana pos 4 berada. Oh iya, untuk teman-teman yang mau bermalam di pos 3 High Camp atau pos 4 Isilali, sebaiknya menyiapkan air sedari pos 2 ya, mengingat di kedua pos tersebut tidak terdapat sumber air. Di pos ini, kami memilih untuk menyantap makan siang bersama, mengisi kembali tenaga hingga kuat dalam melangkah.
Dan yang terpenting agar kami selalu terjaga. Setelah perut terisi kembali dan hujan datang menghampiri, tanpa banyak basa-basi, kami memilih untuk melanjutkan perjalanan pergi, menembus badai yang datang dari arah kiri, tanpa mengabaikan safety dan perjalanan dengan hati-hati, agar kami bisa selalu aman hingga kembali. Ini dari Puncak Bintang. Kita terpisah beberapa bagian. Tanjakannya pedis, turunannya juga pedis, dihiasi dengan kars, sebanyak kars-kars tajam di sini. Cukup hati-hati untuk bisa turun ke bawah. Yang penting kita yakin. Mantap. Mengingat hari mulai kembali gelap meski langit perlahan kembali cerah, saya memilih untuk lebih dahulu ke pos 5 NASA PH sebelum dingin malam datang menyapa. Akhirnya setelah kita dari Puncak Bintang turun, kebetulan rombongan Atap Negeri yang lain masih ambil beberapa footage di Puncak Bintang, mainin drone. Dari di atas mulai dingin, jadi turun ke NASA PH di pos 5 untuk beristirahat, buka tenda, habis itu siapkan makan malam bersama. Yang penting yakin, mantap. Bagaimana kakak? Aman. Aman ya? Kakak merah-merah dong. Setelah memasang tenda, kemudian makan dan menghabiskan malam bersama. Sebelum malam semakin pekat, kami sepakat untuk beristirahat. Kemudian menyambut esok hari dengan semangat. Sebelum mentari keluar dari arah timur dan langkah kaki kembali bersiap untuk diatur, kami memanjatkan doa dan tak lupa untuk bersyukur. Kita bisa kembali ke tujuan dengan selamat, berdoa, dipersilakan. Enak banget. Kaki enak banget. Setelah kami menyatukan pikiran bersama semesta, kami mulai melanjutkan perjalanan di dalam gelap gulita. Mengikuti arah hingga tiba di ujung cerita, titik tertinggi di Kepulauan Maluku, Gunung Binaya. Malam ini, kami tidak sendiri berjalan dalam gelap. Terlihat di ufuk barat cahaya rembulan bersinar di dalam senyap, menuntun kami menembus cadas yang kadang mendekap atau memilih untuk lanjut perjalanan sebelum mentari kembali bersiap. Hampir sama seperti sebelumnya, jalur di sini masih dihiasi oleh kars yang tajam di sepanjang perjalanan. Sebaiknya kamu perlu berhati-hati saat melewatinya dan menunggu hingga beristirahat di tempat yang nyaman. Sesaat, mentari mulai terbit dari ufuk timur.
memperlihatkan bentang alam Binaya yang indah dalam kesederhanaan yang jarang diketahui oleh orang di luar sana. Kayak yang penting yakin, nggak cukup. Itu kayak lu bilang lu niat sholat, tapi nggak sholat. Mantap ya? Itu nggak cukup. Lu harus lakuin dulu baru cukup. Tadi kita bangun pagi, sarapan, siap-siap packing, kita berdoa karena setiap perjalanan harus diawali dengan doa. Setelah kita awali dengan doa, kita mulai melakukan trekking dengan langkah demi langkah. Akhirnya kita sampai di Punggungan. Ini kita berhenti sejenak untuk menikmati indahnya pemandangan mentari pagi dari salah satu gunung tertinggi di Kepulauan Maluku. Ya, kita nikmati saja. Yang penting yakin dan terus berusaha. Mantap. Semoga ya pagi ini lebih cerah daripada kemarin. Berharap agar hujan tak pernah datang hingga kami berhenti bermain. Dalam doa yang ditutup dengan amin. Ternyata jalur menuju ke puncak tidak semudah yang kami kira. Masih ada tanjakan dan turunan yang cukup terjal yang harus kami lalui yang kadang membuat kepala berpikir, sampai kapan ini berakhir? Sesekali kami masuk keluar hutan dan menembus lebatnya rerumputan, atau kadang melewati tajamnya bebatuan hanya untuk satu tujuan. Terlihat susunan bebatuan yang bersusun rapi dan cukup tinggi, rasa-rasanya seperti berwisata di kawasan candi. Dan yang terakhir adalah gapura alami. Di sepanjang perjalanan menuju ke puncak Gunung Binaya, kami jumpai beberapa kotoran rusa di sekitar jalur pendakian. Yang cukup bahaya adalah jika kamu mengikuti jalurnya yang kadang curam atau melintasi jurang. Sebelum kami lanjut ke puncak Gunung Binaya, kami sempatkan mengambil air kubangan 600 meter sebelum puncak sebelah kanan. Kemudian melanjutkan perjalanan melewati pohon tunggal dan pos 6 Waifuku dan berakhir di puncak Gunung Binaya. Akhirnya, setelah 4 hari menebus lebatnya hutan sambil mengikis tajamnya bebatuan, dengan langkah yang selalu seirama, juga menguatkan di saat ada yang memilih untuk menyerah. Bersama, kita menginjakan kaki di puncak Gunung Binaya.
Di perjalanan kali ini mengajarkan banyak sekali hal. Di saat badai yang tak membuatmu yakin untuk melanjutkan perjalanan, memahami dengan batasan juga keselamatan sahabat dan kawan, dan yang terpenting adalah jangan pernah menyerah untuk kembali pulang.